Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai materi dengan judul kelompok. Yang pertama, apa sih definisi kelompok atau grup? Yang kedua, apa saja jenis-jenis kelompok? Yang ketiga, bagaimana saja group action? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan social facilitation? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan kerumunan? Dan yang keenam, apa yang dimaksud dengan common dilemma? Yang pertama, pengertian kelompok atau grup. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya, hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja untuk keduanya. Syarat kelompok menurut Baron dan Brainerd yang pertama, interaksi, yang kedua, interdependen, yang ketiga, stabil, yang keempat, tujuan yang dibagi, dan yang kelima, struktur, yang keenam, persepsi. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Adapun syarat kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Dan yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu. Yang berikut yaitu jenis-jenis kelompok. Yang pertama yaitu kelompok statis, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, kelompok asosiasi, kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok formal, kelompok informal, kelompok in-group dan out-group, kelompok primer dan kelompok sekunder, kelompok paguyuban dan paten bayal, kelompok formal group dan informal group, dan kelompok membership group dan reference group. Paguyuban ialah bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Sedangkan paten bayan yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanis, sebagaimana terdapat dalam mesin. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya, ikatan antar pedagang organisasi dalam suatu pabrik, dan lain-lain. Yang berikut yaitu social facilitation. Banyak ahli menganggapkan triplet berfungsi sebagai eksperimen psikologi sosial pertama sambil menonton balapan sepeda. Dia memperhatikan bahwa pengendara sepeda yang berlari sendirian melawan waktu pada umumnya lebih lambat daripada mereka yang berpacu melawan pesaing. Pengamatan ini mengarah pada eksperimennya. Triplet berpikir bahwa kehadiran orang lain merangsang naluri kompetitif menyebabkan orang bekerja lebih keras. Teori fasilitasi sosial ini telah dikonfirmasi oleh banyak peneliti. Teori fasilitasi sosial memiliki banyak aplikasi ke dunia nyata. Misalnya, banyak kantor modern memiliki lebih banyak ruang bersama publik seperti kamar besar di mana semua orang hadir daripada kantor pribadi. Apakah ini keputusan desain yang bagus? Tergantung. Jika karyawan bekerja dengan sederhana atau terpelajar tugas, maka desain ini berfungsi dengan baik karena kehadiran orang lain harus meningkatkan kinerja mereka. Yang berikut yaitu kerumunan. Kerumunan adalah sangat sungkar untuk menerima suatu pendapat yang mengatakan bahwa sekumpulan manusia semata-mata merupakan koleksi dari manusia-manusia secara fisik belaka. Setiap kenyataan adanya manusia berkumpul sampai batas-batas tertentu juga menunjuk pada adanya suatu ikatan sosial tertentu. Kerumunan jelas tidak terorganisasikan. Ia dapat mempunyai pimpinan, tetapi ia tak mempunyai sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Artinya, pertama-tama adalah bahwa interaksi di dalamnya bersifat spontan dan tidak terduga. Kedua, adalah orang-orang yang hadir dan tidak terkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama. Adapun bentuk-bentuk dari kerumunan, yang pertama yaitu kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua, khalayak penonton atau pendengar yang formal, yaitu kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya pasif. Contohnya adalah penonton-penonton film, orang-orang yang menghadiri khotbah,
keagamaan, dan sebagainya. Yang berikut yaitu kelompok ekspresif yang telah direncanakan, yaitu kerumunan yang punya perhatiannya tak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Yang berikut yaitu kerumunan yang bersifat sementara. Yang berikut, kumpulan yang kurang menyenangkan, yaitu orang-orang yang antri karcis, orang-orang yang menunggu bis, dan sebagainya. Dalam kerumunan itu, kehadiran orang-orang lain merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang. Yang berikut yaitu kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik, yaitu orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dorongan-dorongan dalam diri individu-individu dalam kerumunan tersebut mempunyai kecenderungan untuk mempertinggi rasa panik. Yang berikut yaitu kerumunan penonton, yang terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, tetapi bedanya adalah bahwa kerumunan penonton tidak direncanakan, sedangkan kegiatan-kegiatan juga pada umumnya tak terkendali. Yang berikut yaitu kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Yang berikut yaitu kerumunan yang bertindak emosional, dan yang berikut kerumunan yang bersifat moral. Bentuk-bentuk umum seperti di atas tidaklah lengkap dan sempurna. Lagi pula, suatu kerumunan mungkin mempunyai ciri-ciri dari beberapa bentuk kerumunan. Yang berikut yaitu common dilemma. Psikologi sosial menjadi tertarik pada masalah sumber daya komunal dengan nama dilema bersama atau common dilemma. Kecenderungan sumber daya yang dimiliki bersama untuk disia-siakan dan tidak digunakan secara optimal atau menguntungkan. Istilah ini berasal dari sebuah karya oleh Hardin tahun 1968 di internet yang berjudul Tragedi Milik Bersama.